Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Education Talk Universitas Pessoa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode kali ini. Nah, episode kali ini spesial nih. Karena kita dalam bulan puasa ya, bulan suci Ramadan. Jadi kami mau mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa yang melaksanakan. Semoga tentunya dalam bulan suci Ramadan ini seluruh pemirsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam bulan puasa ini tiap tahun ya pasti akan selalu muncul pertanyaan, gimana sih mengatur pola makan yang baik selama bulan puasa? Nah, sekarang ini bersama saya sudah ada Dokter Ika spesialis gizi klinik yang akan langsung menjelaskan nih dari sisi kesehatan atau dari sisi medis sebaiknya diet atau pola makan yang baik bulan puasa itu seperti apa? Nah, silakan Dok, mungkin boleh disapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast Busoa Education. Bertemu kembali dengan saya, Dokter Ika. Semoga nanti acara ini bermanfaat. Iya Dok. Nah Dok, pertanyaan yang akan selalu terulang setiap tahunnya dalam bulan puasa, tapi ini baik ya Dok untuk mengingatkan kembali orang-orang yang berpuasa. Sebenarnya bagaimana sih Dok tips diet atau pola makan yang seharusnya di bulan puasa kan berubah drastis ya Dok dari yang sebelumnya makan 3 kali sehari, makan siang, makan sore sekarang sudah tidak ada. Sebaiknya seperti apa Dok? Baik, sepertinya sudah sering ya dijelaskan sebelumnya dari media-media sebelumnya juga banyak sekali dijelaskan bahwa ini langsung ke intinya. Momentum puasa Ramadan itu sebenarnya adalah sebagai cara belajar untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, ya. Jadi sebenarnya pola itu harus dijalankan setelah Ramadan pun tetap harus dijalankan gitu. Jadi jangan saat Ramadan saja yang bisa pola hidup sehat, tetapi setelahnya juga bisa. Ya. Tipsnya adalah pertama tetap harus sahur. Sahur ya. Sahur itu sebaiknya menjelang imsak ya, supaya cadangan makanan kita tidak langsung habis. Jadi masih ada terasa perut kenyang seperti itu. Kemudian yang kedua, berbuka tidak boleh berlebihan. Berbuka dengan yang manis tetap, tetapi yang manisnya itu tidak boleh sampai 2 sampai 3 gelas. Ya, nanti pilih bagaimana tips memilih berbukanya nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, tetap harus makan dengan porsi pola gizi seimbang. Jadi ada karbohidrat, protein yang cukup, lemak yang cukup, tidak berlebihan, bukan lemak yang berasal dari gorengan ya. Kemudian ada sayur dan buah untuk sebagai serat, sumber vitamin dan mineral. Yang keempat, tetap aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik seperti olahraga ringan, tidur teratur juga perlu. Kemudian yang kelima, minum air putih yang cukup. Ya, baik Dok. Jadi ada yang berpikir selalu ya Dok kalau bulan Ramadan itu identiknya menahan laparnya. Tapi justru sebenarnya seperti kata Dokter Ika tadi, justru kalau bulan Ramadan itu kita diminta untuk bagaimana caranya mengatur atau mengembalikan pola makannya ya Dok. Dan seharusnya yang dijalankan selama bulan Ramadan ini dijalankan juga seterusnya ya Dok. Ya. Bukan hanya bulan puasa Ya, saja. betul. Jadi sebenarnya yang berubah apa sih? Yang berubah hanya jam makannya saja. Untuk jumlah seharusnya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja yang disalahgunakan ini berbuka dengan yang manis, takutnya manisnya berlebihan seperti itu. Ada caranya ya. Ada caranya. Yang pertama, berbuka kan selalu sunnah Rasul kurma. Kurma harus ada 2 sampai 3. Makan perlahan. Karena kalau makan perlahan memang sudah diteliti bahwa selama 20 menit itu tubuh memberikan respon ke otak bahwa kepuasan makan itu muncul saat 20 menit. Jadi makan perlahan itu sangat penting. Selanjutnya setelah makan kurma biasanya minuman manis ya.
Minuman manis di sebaiknya itu yang mengandung buah, ya. Buah misalnya es buah boleh. Bagaimana caranya? Jadi jangan sampai sirup yang berlebihan bisa melebihi 3 sendok makan. Bukan seperti itu. Jadi misalnya sirup itu 1 sendok makan saja. Rasa manis kan bisa timbul dari hasil dari buah-buahan Buahnya, itu, iya. ya. Jadi sebelum berbuka itu disiapkan sayur, buahnya, sirupnya, kemudian kalau ada tambahan susu atau krim boleh. Cukup 1 gelas. Ya, selanjutnya sholat maghrib, baru makan seperti biasa. Ada nasi, ada protein, ikan 2 porsi, sayur, seperti itu. Jadi Ya, hampir mirip dengan pola makan atau diet sehari-hari ya dok. Cuman sama. memang membatasi untuk jangan berlebihan. Itu yang harus Iya, diperhatikan. Karena terkadang ya dok kalau bulan puasa memang cenderung untuk berlebihan. Karena iya. merasa kalau wah sudah puasa dari pagi sampai maghrib mungkin rasanya rasa lapar berlebih. Tapi ternyata sudah minum 1 kali segelas makan kurma minum Tunggu es buah 20 ya tunggu menit, 20 menit sudah sholat, lumayan kenyang rasanya. baru nanti makan Baru utama. makan utamanya. Makan pokok tetap dengan sumber yang berjenis, beragam. Ada lauknya, lauk nabati, lauk hewani, ya. 2 porsi cukup. Nanti ada saya jelaskan misalnya kalau misalnya ikan 1 ekor ditambah dengan kalau ada yang protein nabati 1 potong, atau kalau misalnya tidak suka protein nabati boleh 2 porsi ikan atau 2 porsi ayam atau 2 porsi daging. Jangan makanan utama diganti dengan gorengan. Iya. Justru malah kalori dari gorengan itu lebih banyak dari porsi Porsi makan makanannya. yang utama gitu. Jadi betul-betul menghindari makanan yang berlebihan supaya makanan utama tetap bisa masuk ya dok. Iya, makanan utama yang sehat itu, yang seimbang itu bisa masuk. Oh iya, jadi terkadang ternyata karena berlebihannya itu ya dok, jadi orang-orang sulit untuk mengatur pola makannya pada saat bulan Sama puasa. nafsu ya. Ya karena Biasanya nafsu. kalau remaja, Iya. anak-anak kuliah, anak sekolah itu kan lebih banyak faktor pengaruh pola makannya dari apa ya, film, Iya betul dari dok. iklan, dari itu. Sebenarnya ya itu yang salah. Boleh dicoba makanan itu ya cukup sekali. Selanjutnya ya tetap makan makanan utama. Apalagi kan dok saat bulan puasa semua takjil itu katanya orang-orang bilang katanya lebih banyak yang keluar, beragam variasi makanan muncul pada saat Ya. bulan puasa. Jadi rasanya sulit untuk mengontrol, tapi justru kuncinya di situ ya dok, jangan berlebihan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Iya. Jangan mengutamakan yang cemilannya dibandingkan makanan utama yang kaya gizi. Seperti itu. Ternyata kuncinya di situ ya dok. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ya itulah namanya proses belajar menahan nafsu itu ya dari puasa ini. Jangan, kalau bisa bergantian saja, misalnya takjil pertama itu hari pertama, yang kedua dibedakan lagi jenisnya mau apa, misalnya panada 1, depan hari berikutnya jalangkote 1, hari berikutnya Lumpia 1, yang risole gorengan juga 1, gorengan itu seperti itu. Kalau misalnya es buah sih untuk sementara masih boleh ya masih dok? boleh, tapi kandungan gulanya saja yang diperhatikan. gula yang diperhatikan. Baik dok, kalau itu tadi saat berbuka dok, gimana kalau saat makan malamnya, bolehkah dok makan setelah sholat isya, sholat tarawih itu bolehkah dok? Boleh. Sebelum tidur? Nah, usahakan kalau makanan utama 2 jam sebelum 2 jam tidur. sebelum tidur. Oh iya. Jadi bagaimana dok cara mengaturnya sesudah berbuka puasa makan takjilnya, sudah sholat maghrib makan makanan utamanya, setelah itu sholat isya, sholat tarawih baru boleh makan lagi kah dok atau bagaimana? Boleh. Porsinya seperti ini. Misalnya sahur itu sudah ditentukan. Misalnya kebutuhan energi dari seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang kalau misalnya pelajar itu rata-rata di atas 2000 kilokalori ya. Kalau seusia di atas sudah
35 tahun ke atas itu yang apalagi yang kerjaannya hanya duduk, lebih banyak duduk, aktivitas olahraganya kurang, itu rata-rata 1.500 sampai 1.800 kilokalori. Nah, tinggal dibagi saja, misalnya sahur itu 40% dari kebutuhan energi harian itu berapa? Rata-rata 700 kilokalori, kan banyak itu. Iya. Nasi yang sepiring dengan lauk lengkap ya itu bisa 400 sampai 500 kilokalori, apalagi nasi padang ya. Itu penuh. Ya yang porsi itu sudah yang maksimal 500. Ditambah dengan buah-buahan 100 kilokalori. Terus minuman manis 100 kilokalori itu baru 1 sendok makan ya. Rata-rata segitu 700. Nanti pas buka keseluruhan dari takjil dengan yang Makanan utamanya ya dok. 500 rata-rata 700-800 kilokalori juga itu banyak sebenarnya. Nah nanti pas saat setelah tarawih itu hanya 10% saja, jadi sekitar 180 kilokalori, sedikit. Bisa diaplikasikan dengan satu porsi buah dan kalau ada bubur kacang hijau atau sari kacang-kacangan, sari kacang hijau yang tanpa santai itu boleh. Atau jajanan pasar yang tanpa gorengan boleh satu. Ternyata di situ juga ya dok, mengurangi berlebihannya itu setelah tarawihnya itu boleh makan tapi tidak berlebih karena masih ada sahur lagi ya dok setelah tapi itu. tidak sama dengan porsi yang tidak sama dengan porsi saat berbuka. Iya, jadi memang kan mau istirahat. Iya, mau istirahat dok, mau tidur sebelum akhirnya bangun sahur lagi. Dan sahurnya silahkan di akhir waktu ya dok, menjelang imsak. Jangan bener. Karena kan sering ya dok, ada yang sengaja sahur sebelum tidur, ada yang sengaja sahur di jam 2 karena katanya ngantuk kalau misalnya sudah mendekati subuh baru sahur. Itu bagaimana dok? Kalau begitu apakah akan lebih cepat lapar lagi ataukah bagaimana dok? Itu yang skip sahur ya yang skip ya? Sahur dok. Nah, jadi sebenarnya yang skip sahur itu tidak dianjurkan karena yang puasa sebenarnya 12-14 jam ya kita puasa. 12-14 jam itu kalau ditambah terakhir kali makan jam 9 malam atau 10 malam misalnya, berarti kan nambah tuh, nambah jadi 18 jam ya. Nah, di saat secara fisiologis dulu, di saat puasa selama 12-14 jam itu sebenarnya jangan khawatir untuk rasa lapar itu muncul hanya 2-3 hari pertama puasa. Selanjutnya tubuh akan beradaptasi. Jadi metabolisme tubuh itu diperlambat kecepatannya. Jadi akan disesuaikan dengan polanya. Tidak akan ada energi yang berlebihan yang keluar gitu. Jadi jangan takut untuk aduh pasti lemas ya, aduh lapar sekali ya, tidak ada seperti itu karena akan cadangan energi yang berupa lemak yang berlebihan itu akan dirombak menjadi energi. Jadi itu akan memberikan respon ke tubuh untuk tidak akan ada terasa lemas, tidak akan ada terasa lapar. Justru yang kalau kelamaan cadangan energi tubuh yang lain, otot-otot yang di otot bisa dirombak untuk jadi untuk jadi energinya, untuk yang diperlukan organ-organ kita seperti otak, sistem saraf pusat, semua organ-organ vital itu kan butuh energi. Jadi yang cadangan yang tadi seharusnya hanya lemak saja yang dirombak ya, cadangan ototnya dirombak secara berlebihan kalau lama, jadinya efek berat badannya menurun tetapi tidak sehat gitu. Karena terlalu banyak yang dirombak, yang dibongkar untuk jadi energi. Jadi memang semua kuncinya tidak ada yang berlebihan ya dok, dalam sahurnya, dalam berbukanya. Apalagi sekarang marak ya dok, takjil, war takjil itu semuanya berburu takjil yang ada. Tapi diusahakan jangan berlebihan supaya tetap dapat pola makan atau diet yang sehat. Baik, mungkin dok karena sudah hampir habis waktunya. Yang terakhir boleh dok langsung disampaikan ke pemirsa sedikit kata penutup terakhir berkaitan dengan pola makan selama bulan puasa.
sahabat podcast Bosowa yang saya sayangi, bahwa puasa ini adalah momentum untuk selalu pola hidup sehat, melakukan pola hidup sehat. Jadi usahakan dalam momen puasa Ramadan ini kita tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Jadi dalam komposisi makan, baik itu berbuka atau sahur, tetap dalam pedoman gizi seimbang, harus lengkap kebutuhan gizinya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, itu semua dari sumber makanan yang beragam. Jadi bisa berganti-ganti. Jangan mengutamakan lebih banyak takjil, lebih banyak gorengan, dengan men-skip makanan yang seharusnya dibutuhkan, sangat penting oleh tubuh kita. Selanjutnya, hindari gorengan ya, yang tadi tanda kutip hindari gorengan, jangan makan manis secara berlebihan. Cukup dalam sehari itu untuk gula, panduan gula itu 3 sendok makan. Selanjutnya, perbanyak serat. Serat adalah untuk menambah rasa kenyang. Jadi pada saat siang harinya tidak akan terasa lapar sekali. Kemudian minum air putih yang banyak, itu minimal 8-10 gelas. Kemudian jangan lupa untuk aktivitas fisik supaya tetap bugar. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Dokter Ika atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak seluruh pemirsa telah menonton. Semoga semua teman-teman puasanya dikuatkan sampai selesai. Kuatkan juga ibadahnya ya. Jangan hanya war takjilnya yang dikuatkan, ibadahnya juga dong diperkuat. Karena seperti kata Dokter Ika tadi, bulan puasa adalah momentum kita untuk tidak berlebihan. Terima kasih banyak sudah menonton podcast kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.